Yang kedua, dari cerita Palm Sunday punya makna, yaitu ketika Yesus bekerja, dia selalu melibatkan orang lain. Kalau Tuhan bekerja, dia tidak pernah sendirian, dia selalu melibatkan yang lain. Lukas pasal 19 ayat 29 dan 30. Ketika ia telah dekat dengan Betfage dan Betania. Bet artinya rumah, lehem roti. Betani, Bet artinya rumah, Ani artinya orang miskin. Jadi Betani rumah orang miskin. Betel artinya rumah Tuhan. Betfage, Bet artinya rumah, Fage artinya arah. Jadi tempat pohon arah. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat atau terikat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari, aku akan menggunakannya. Yesus sebetulnya bisa saja untuk memanggil keledai itu datang, karena dia Tuhan segala Tuhan. Makanya ketika murid ya melepaskan keledai, Tuhan cuma pesankan kalau ada orang tanya kenapa keledai itu dilepaskan oleh pemiliknya, Tuhan memerlukan. Berarti Tuhan pemilik segalanya sampai orang rela memberikannya. Dia bisa saja langsung memanggil keledai untuk datang atau mengambil sendiri. Tapi justru di detik, di hari-hari terakhir sebelum dia mati, sekali lagi dia menggunakan 2 muridnya. Dia melibatkan kedua orang terdekatnya untuk bisa melayani bersama-sama dengan Yesus. Kita bisa melihat ternyata mekanisme Tuhan. Selalu dia bekerja sama dengan manusia. Dari awal dunia ini dijadikan, ketika Tuhan ciptakan Taman Eden, Tuhan tempatkan Adam untuk bisa mengelola taman tersebut. Waktu Tuhan mau menyelamatkan dunia ini dari air bah, Tuhan pakai Nuh untuk memberitahu kepada orang-orang di zaman itu agar mereka jangan binasa karena air bah. Waktu Tuhan mau mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun ataupun melewati laut Teberau yang dalam dan luas, dia pakai Musa. Waktu Tuhan mau membawa bangsa Israel masuk dalam perjanjian, dia pakai Yosua. Waktu Tuhan mau membangun kembali tembok Bait Allah, tembok Yerusalem, dia pakai Nehemia. Waktu Tuhan mau menyembuhkan orang sakit, dia pakai Petrus, dia pakai Yohanes, dia pakai Filipus, dan lain sebagainya. Sama hal di zaman now ini, kalau Tuhan mau bekerja, selalu dia pakai kita. Amazing. Tapi jangan lupa juga, kalau Tuhan adalah Tuhan yang sangat inklusif, tidak eksklusif. Berarti kita juga harus jadi orang-orang yang inklusif, yang tidak eksklusif. Kalau kita mau melewati badai yang sedang kita hadapi, yang kita perlu lakukan, mari jadi orang yang pandai bekerja sama dengan yang lain. Ada 6 dimensi di mana kita bisa bekerja sama untuk bisa menjadi orang-orang yang berkarya hebat. Untuk kita bisa melewati badai kehidupan. Yang pertama yaitu dimensi yang ada di atas. Atas bicara soal Tuhan. Ketika kita bekerja sama dengan Tuhan, maka dia akan meng-empower kita. Maka dia akan memberdaya kita. Maka dia akan memberikan pada kita kemampuan untuk melewati keterbatasan kita. Saya tahu bahwa manusia punya keterbatasan. Tapi waktu kita bekerja sama Tuhan, maka dia memampukan kita untuk melewati keterbatasan. Sama seperti dengan 2 murid Yesus. Keterbatasan biaya dan dana. Tapi Yesus berkata, kalau ada orang bertanya kepadamu, kenapa engkau melepaskan keledai tersebut? Tuhan memerlukannya. Tanpa biaya, justru Tuhan merilis keledai tersebut kepada murid-muridnya. Yang kedua, kita juga harus mampu bekerja sama dengan ada di bawah. Siapa bawah? Orang yang lebih muda dari kita. Kita ini penting untuk bekerja sama dengan orang-orang muda, karena orang muda terdapat kekuatan dan kreativitas. Orang muda terdapat kekuatan, percepatan, dan kreativitas. Tapi jangan lupa, orang tua terdapat hikmat dan pengalaman. Jadi kalau kita ibaratkan sebuah mobil, orang muda itu gasnya, orang tua itu remnya. Jadi mobil kalau mau bisa berjalan, dia harus lebih banyak gas daripada rem. Rem sekali-kali supaya jangan nabrak. Jadi kalau organisasi kita mau bergerak, kalau kita punya pelayanan mau terus berkembang, kita punya mimpi mau jadi kenyataan, yang kita perlu lakukan adalah pastikan 75% isinya banyak orang muda. Tapi jangan lupa juga libatkan orang tua, karena orang tua terdapat hikmat dan pengalaman. Makanya saya heran kadang-kadang hari-hari ini begitu banyak orang tua atau nenek dan opa-opa yang sudah pakai TikTok.
Luar biasa sekali. Sepertinya gak kelihatan orang tua, kelihatan seperti anak milenial. Kenapa? Karena bergaul sama cucu-cucunya. Jadi ketika kita bergaul dengan orang yang muda, maka kita ada satu energi, ada satu semangat untuk menjalankan kehidupan ini. Yang berikutnya, kita juga harus mampu bekerja sama dengan yang ada di depan. Di depan bicara soal pemimpin, karena pemimpin memberikan direction, arah. Pemimpin memberikan correction. Kalau kita gak punya arah, maka kita gak akan bisa sampai tujuan dengan benar. Justru karena arah lah, navigation lah, seperti Waze, seperti Google Map, menolong kita untuk bisa sampai tujuan lebih cepat dan terarah. Pemimpin memberikan direction dan correction. Kita ini masih manusia, anda lepas dari kesalahan, makanya butuh pemimpin yang melihat kita. Kalau kita mampu bekerja sama dengan pemimpin kita dengan baik, maka kita akan betul-betul menjadi orang-orang yang cemerlang, karena dibutuhkan bantuan orang lain untuk mengeluarkan yang terbaik dalam dirimu. Saya tahu Tuhan kasih potensi dalam dirimu. Saya tahu Tuhan kasih talenta. Saya tahu bahwa Tuhan kasih kita kemampuan. Tapi sekali lagi, dibutuhkan bantuan orang lain untuk mengeluarkan yang terbaik dalam dirimu. Makanya pintar-pintar bekerja sama dengan orang yang ada di sekelilingmu, yaitu pemimpinmu. Dan yang keempat, kita juga harus mampu bekerja sama dengan orang yang di belakang. Siapa di belakang? Yang terbelakang pendidikannya, yang terbelakang ekonominya, yang terbelakang pengetahuannya. Kalau mereka yang di belakang gak kita tolong, satu kali mereka tikam kita di belakang, kita gak pernah sadari. Tapi kalau mereka dipuaskan, mereka kenyang, mereka disehatkan, mereka berpendidikan, maka mereka suatu kali akan mendorong kita dari belakang untuk maju ke depan. Yang kelima, kita juga mampu bekerja sama dengan orang sebelah kanan. Siapa kanan? Orang yang selalu bersama-sama dengan kita, keluarga kita, orang yang kita percayai, rekan sekerja kita. Tapi jangan lupa yang keenam, kita juga harus mampu bekerja sama dengan orang yang sebelah kiri. Siapa kiri? Orang yang oposisi, yang berlawanan dengan Anda, yang tidak sependapat dengan Anda. Ingat, perbedaan pendapat belum tentu salah. Perbedaan pendapat selalu mematangkan program kita, agar kita terhindar dari kesalahan, agar kita cenderung bisa lebih berhasil dari program kita yang lebih awal. Sebelum calon presiden jadi presiden, selalu dia harus berdebat dengan lawannya. Sekalipun presidenmu adalah kau favoritkan, tetap dia harus berdebat dengan lawannya untuk mematangkan programnya. Dan ketika kita mampu bekerjasama dengan sebelah kiri, kanan, depan, belakang, atas, dan bawah, maka perkara besar, perkara luar biasa mahakarya kita akan capai. Masa-masa sulit ini kita akan lewati. If you walk alone, you walk faster. But if you walk together, you walk further. Kalau Anda jalan sendiri, Anda berjalan lebih cepat. Tapi kalau Anda berjalan bersama-sama, kita akan berjalan lebih jauh. Perkara jauh, perkara mahakarya, perkara besar hanya bisa dicapai bersama-sama. Itu supaya jadi inklusif lah. Jangan selalu ada di kamar, sibuk dengan personal dirimu, sibuk dengan gadgetmu, sibuk dengan gamersmu. Mulai inklusif, mulai bergaul dengan orang-orang yang ada di rumahmu. Mulai bangun hubungan dengan pembantumu. Kasihlah hiburan, kasihlah kekuatan. Tanyalah bagaimana kabarnya. Kalau nggak ada mereka, kita sulit. Kita yang sulit. Sekarang ada aplikasi banyak di mana kita bisa terkoneksi dengan WA video call, dengan Zoom, di mana kita bisa terkoneksi tetap bekerja. Jadi jangan mengurung diri, karena ternyata orang yang pintar bangun hubungan mudah sukses. Orang yang sulit bangun hubungan sulit sukses. Orang yang sukar bangun hubungan sukar sukses. Tapi orang yang mudah bangun hubungan mudah sukses. Jadilah orang yang bisa bekerja sama, karena Tuhan kita punya nilai selalu bekerja sama. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.